selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penyelesaian tugas dari dosen mengenai pembelajaran kemarin, yaitu karakter building atau mengenal diri sendiri. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ulfanisa, semester 6. Saya memiliki beberapa karakter. Yang pertama, saya adalah tipe orang yang friendly dan juga tahu bertanya. Dalam artian, saya bisa ramah ketika bertemu dengan orang baru, teman, ataupun orang yang lebih tua dari saya. Saya pernah bertanya kepada teman-teman saya, terutama yang cowok, gimana sih kesan pertama kamu ketika bertemu dengannya? Kemudian dia menjawab bahwa saya adalah tipe orang yang ramah, asik diajak ngobrol, dan juga nyambung ketika diajak ngobrol. Beda dengan teman-teman cewek yang lain. Kemudian saya adalah tipe orang yang tahu beretitude, artinya saya bisa menempatkan posisi saya ketika berhadapan langsung dengan orang dewasa, teman sebaya, atau bahkan anak kecil sekalipun. Artinya saya tahu cara menjaga sikap, sopan santun, tata krama, dan juga gaya bicara. Yang kedua, saya bisa diandalkan dalam hal apapun, terutama dalam pembuatan tugas. Ini baik tugas kelompok ataupun individu ya. Jadi saya pernah mendengar kata-kata seperti ini dari senior saya. Bukan senior sih, lebih ke junior, cuman umurnya lebih tua dari saya. Jadi saya menganggapnya itu seperti kakak. Dia ngomong gini, kita kalau udah satu kelompok sama ulpa, itu artinya tugas kita aman, karena udah pasti selesai. Kemudian yang kedua, nilai kita juga aman. Kenapa? Karena di dalam kelompok itu nggak ada yang namanya nganggur. Tapi bukan berarti saya tidak bisa membantu kelompok yang lainnya atau aba gitu. Karena ada senior yang pernah bilang seperti ini kepada saya. Kamu tuh jangan sih nunjukin muka judes kamu. Jadi para maba itu takut gitu minta bantuan sama kamu. Enggak, sebenarnya muka saya tuh enggak judes kok sebenarnya. Cuman kalian aja kurang mendekatkan diri kepada saya. Saya bisa bantu kalian apapun itu dalam hal tugas apapun. Tapi syaratnya ngomong. Jangan diem aja, karena kalau kalian diem aja, saya tidak tahu apa yang harus saya bantu. Tapi kalau misalkan saya yang harus datang ke kalian, nanti ada yang bilang kalau saya itu orang yang sok tahu gitu. Yang ketiga, saya adalah orang yang bisa dipercaya dan juga insya Allah amanah. Sedikit cerita, dulu saya pernah mau resign dari tempat kerja saya. Kemudian ayah saya bilang gini, kamu jangan dulu resign. Karena apa? Karena nggak banyak orang yang bisa percaya 100% sama orang lain, apalagi ngasih kunci usaha deal sama kamu. Dari situ saya juga mikir, oh iya bener juga apa yang ayah bilang gitu. Saya juga adalah orang yang amanah, insya Allah. Apapun rahasia teman-teman yang pernah ada pada saya itu masih aman kok, aman terkendali. Tapi juga saya kadang mencari titik aman seperti yang pernah dosen bilang waktu pembelajaran minggu kemarin ya. Tapi bukan berarti mulut saya ember ya, enggak. Yang keempat, saya adalah orang yang egois dan juga kritis, terutama dalam hal nilai. Oke, saya nggak tahu sih sebenarnya ini tuh sifat ini mungkin datang kepada saya ketika saya sedang kelas 3 3 apa 1 ya, 1 SMP kayaknya. Kelas 1 SMP, ketika itu saya mendapat peringkat 2 kelas dan juga 4 umum. Jadi di situ saya agak berleha-leha kan karena mendapat peringkat umum. Jadi setelah itu naik ke kelas 2-nya dan ke kelas 3-nya, akhirnya peringkat saya merosot. Nah, dari situ saya belajar bahwa jangan deh gitu masih kesempatan buat orang lain ngerebut posisi kita, karena mempertahankan itu sulit banget 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 gitu. Tapi saya juga bisa itu mengerti si posisi orang lain. Jadi nggak selamanya saya ini egois. Saya bisa memikirkan orang lain juga. Yang kelima, ini mungkin udah banyak orang yang tahu sih. Saya orang yang mood swingan, artinya mood saya gampang banget untuk berubah-ubah.
Kemudian saya orang yang gak enakan dan juga mudah kepikiran, terutama ketika sedang mengalami problem. Saya bisa kepikiran sampai 1 minggu, bahkan bisa overthinking sih sebenarnya gitu. Kalau ada temen yang baru kenal saya, mereka sering bilang gini, coba sih Pak, kamu jangan mood swing kamu itu dikontrol gitu kan, gak usah tiba-tiba hari ini kayak ceria banget, tiba-tiba kamu kayak judes ketus kayak gitu kan. Sebenarnya itu tergantung sikap kalian sih, ada kata-kata kalian yang menyakiti hati saya apakah enggak. Harusnya kalian juga introspeksi diri, jangan hanya menyalahkan orang satu saja gitu. Yang keenam, saya adalah orang yang sangat amat tidak suka direndahkan. Karena ketika kamu merendahkan orang lain, itu tidak mengangkat derajat kamu, tapi justru itu merendahkan diri kamu sendiri. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena itu sifat yang buruk dan juga jelek. Alangkah baiknya kamu menghargai orang lain dan saling mendukung. Seperti itu. Apalagi saya ini adalah tipe orang yang sensitif dan juga pekaan. Jadi saya tahu momen dimana ketika orang merendahkan saya dan juga orang yang menyukai saya. Walaupun ketika ditanya, orang itu tidak akan mengaku. Ya semua orang sih, ketika ditanya tentang hal buruk pasti nggak akan ngaku. Walaupun ada juga yang ngaku, walaupun sedikit. Selanjutnya, saya adalah orang yang receh dan random. Receh artinya saya mudah ketawa ya. Dan juga random itu pembahasan apa saja pasti nyambung kalau sama saya. Yang ketujuh, saya orang yang sering memendam. Bukan suka ya, sering memendam. Apalagi kalau misalkan punya masalah, baik itu kecil ataupun besar, saya sering memendam hal itu. Karena menurut saya sendiri yang harus menyelesaikan masalah itu. Karena itu bersangkutan dengan pribadi saya. Gitu. Ketika masalah itu sudah selesai, tidak menutup kemungkinan apa yang saya pendam itu masih ada gitu, nggak sepenuhnya hilang, karena masalah itu bisa memberi pelajaran untuk saya ke depannya, harus menjadi orang yang seperti apa dan pribadi yang seperti apa, seperti itu. Dan supaya saya juga bisa membantu ketika ada teman saya yang mempunyai masalah yang sama seperti saya, jadi saya bisa memberikan jalan keluar gitu. Baik, demikian perkenalan diri dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih tahu tentang saya, dan juga kalau misalkan informasi tadi masih kurang bisa japri ke saya ya, bisa WA atau follow IG saya juga bisa, promosi kali ya. Oke, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan kalau saya punya kesalahan sama teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.